mobilitas yang dimiliki oleh Benedetta sangat-sangat tinggi, tapi ternyata hero terakhir yang diamankan oleh Alter Ego adalah ban balap ya. Langsung aja. Mau pergi kemana lah aing tabrak, serius. Benar, ini juga dia. Ya ini loh, dia segi jungle-nya. Dan tanpa berlama-lama kita bakal menuju langsung ke line of that. Are you ready guys? I'm ready and then let's go. Ini dia game kedua antara RRQC versus Alter Ego. Di atas ada Esme, di bawah ada Lapu-Lapu yang kita nggak tahu ini yang main itu Winda Basudara atau bukan itu ya. Karena ya ada teorinya itu kan, teori gertakan apa teori apa itu namanya itu. Yes, benar banget, tapi lihat langsung diganggu begitu aja. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk farming purple buff terlebih dahulu, tapi Leo Murphy berada di garis depan, tapi Finn berdua untuk gigit seorang Leo Murphy. Bannya hampir gembes begitu saja. Melihat Albert bakal fokus ke arah orange buff terlebih dahulu karena akan ada perebutan Little Wanderer di arah sungai. Yo, Popol Kupaya udah mulai maju ke bagian depan, ngegigitin langsung ke arah Baxia. Sedikit lagi Elvirisa dilempar dengan satu ban dan juga lengkap dengan velg-velgnya. Langsung terkena ke arah punggung Leluno, sementara di bagian atas El Nino berlangsung aja berantem melawan dengan Esmeralda. Ini dia Queen of Choket siap untuk memberikan tarian-tarian indahnya kepada El Nino. Wow. Untuk semuanya, baik untuk Alter Ego dan juga RRQC, kalau kita lihat di sini mereka sedang melakukan setapan untuk bisa mengumpulkan item pertama kali. Iya, tapi Skylar-nya sepertinya terjebak nih. Tapi sedikit lagi Epidra, apakah dia bisa langsung selamat? Sementara itu ternyata untuk kali ini tidak bisa kabur karena Sally Boy-nya berhasil masuk, double kill berhasil didapatkan juga. Ini akan menjadi snowball untuk Sally Boy dari early game-nya. Oke, tapi Albert gak boleh maju karena Albert harus mundur. Lihat, Albert gak punya damage kali ini. Udah ada 2 poin kill yang diamankan Sally Boy dan Miracle Boy di arah top lane adalah salah satu poin penting dan membuat tim dari tim Alter Ego langsung unggul Rp1.000 dari segi goldnya. Melihat di arah bottom lane, para pemain dari tim Alter Ego Esports udah siap untuk standby melakukan turtle, dan Alter Ego kali ini akan coba dihambat oleh pergerakan RRQC. RRQC melihat dari CCTV, living by mandiri, udah standby. Albert sudah di sana, bahkan udah ngecek sedikit demi sedikit. Yap, ini untuk Baxia sendiri akan menjadi counter untuk beberapa hero di dalam tim ini gitu. Walaupun nantinya dia juga akan sangat-sangat sulit sekali. Sementara itu untuk turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Berhasil mendapatkan turtle-nya. Om Wawa, dari 2 menit yang udah berjalan, seperti apa yang terjadi nih Om Wawa? Iya, dari Alter Ego mereka menguasai jalannya pertandingan sebenarnya untuk di awal-awal, karena dari segi gankingnya mereka bisa menang juga. Mereka masuknya Baxia, salah satu rover yang memiliki mobilitas sangat-sangat tinggi sekali dengan Baxia Shield Unity. Cuman memang untuk dari turtle-nya tadi ya, yang bisa diamankan oleh RRQC itu membawa mereka juga gak tertinggal terlalu jauh. Jadi pastinya ini Rogernya jangan sampai terlalu snowball cepat, tapi Windtalker sudah diselesaikan oleh Sally Boy. Akankah itu menjadi salah satu item pertama yang membawa Sally Boy nantinya kembali bisa mendapatkan pundi-pundi poin kill? Karena setapan dari pemain Alter Ego ini ngeri banget, dan itu pastinya cepat karena mereka punya Baxia. Terlihat di mid lane, tapi bisa sewaktu-waktu naik ke atas dengan Baxia Shield Unity. Oke, udah lihat Rogernya udah berada di arah top lane. Udah ada Leo Murphy membuka vision. Finn menjadi pilihan. Sekali dari dimensi juga Pocket Trick udah masuk, tapi ternyata nggak di follow up begitu saja. Sekarang Nino pun harus tumbang. Damage yang besar diberikan. Sekali menuju ke arah belakang. Gillespie didapatkan Leo Murphy yang bisa ditumbang, tapi ternyata berhasil dihilangkan oleh seorang play dengan satu buah stiker, dan Albert masih bisa mengimmune. Dan satu tembakan target triple kill bahkan seorang Albert di depan sana. Ahmad pun berhasil kabur dengan space escape-nya, tapi Albert tidak bisa kemana-mana. Looking for BNCC, Sally Boy, nafsu birahi anak muda tershutdown kali ini di arah top lane. 40. Wow. Kembali lagi kita lihat sebuah nafsu dari anak muda, remaja, hampir aja maniak, digas habis-habisan, namun ternyata dirinya berhasil diamankan lewat nafsunya sendiri. Om Wawa, again and again. RRQC, waduh, 3 orang digas habis sama Sally Boy loh.
Gimana nih Mama? Iya, iya. Betul, betul. Dan juga tadi kayak efek celengan ya dari Sally Boy sendiri yang sudah pecah gitu loh. 5 kill dan langsung terpecahkan juga oleh Aroki Hoshi. Membuat dari segi goldnya nggak terlalu jauh. Selisih 1000 terus tiba-tiba sekarang cuma selisih sekitar 300-an ya. Aroki Hoshi kita bisa bilang bahwa mereka masih akan bertahan untuk di early game, dan kalau di bawah Yap. sampai dengan ke late game kalian bisa lihat di sana mereka udah siap dengan adanya Lunox. Mereka juga masih punya Esmeralda. Jadi kedua hero tersebut yang akan berperan penting banget nantinya untuk anak ini. Turtle diamankan. Flameshot berhasil dibody block oleh seorang Albert. Order berhasil setelah dikeluarkan. Ahmad masih bersahan, tapi ternyata Pai menuju ke arah seorang Albert. Lapu-lapu menumbangkan 1 poin. RC tersisa seorang diri. 2 versus 1. Bukan hal yang baik. Albert is coming. Menuju ke arah Salim. Ada Merkel memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Skylar dan juga Finn-nya membantu pergerakan seorang Albert. R7 pun tetap menjadi korban bulan-bulanan warga di area top lane. Wow. Dengan darah yang cukup tebal itu pun tidak bisa membantu. Sekarang kita lihat aja Skylar ya turun ke bawah. Tapi itemization-nya Om, silakan Om Mawah. Ya, Roger bakal menuju ke War Axe dan Lightning Truncheon yang kita lihat sudah di set up juga oleh Clay sebentar lagi. Jadi Clock of Destiny Lightning. Sisanya kita masih akan menunggu nanti backupan damage dari arah belakang untuk lapu-lapu bersama dengan Benedetta. Yang kalau juga mereka bisa sempat atau cepat untuk melakukan pembelian terhadap item tersebut akan sangat baik untuk Aroki Hoshi. Karena setapan untuk Alter Ego Esports dengan Chow Heptasis itu bakal sakit banget. Tapi ada miskick tampaknya dari Nino. Oh, Yep, itu Nino, nggak ada yang lihat, biasa aja. Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego Esports di arah tengah bawah coba dipasang begitu. Shelly memberikan semua damage, diberikan Shelly, mereka mau menuju ke arah seorang Clay, muter begitu saja. Lihat dari R7 memilih untuk mundur, Prefect ke arah belakang, Komit dan Leon Murphy menjadi korban pertama. Alter Ego Esports sepertinya bakal harus coba mundur, tapi lihat Alexa Panapoal dan seorang Ahmad menjadi pilihan, dan bahkan Albar berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. 2 hilang, tersisa Nino dan juga Pai di Alter Ego Esports. 40. Iya, mulai mengamuk sepertinya untuk Aroki Hoshi. Mereka sudah udah menemukan bagaimana momentum ataupun ritme permainan yang mereka inginkan dari game yang pertama. Di game yang kedua ini mereka mulai membalikkan keadaan, mulai membombardir apapun pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Wave minion berhasil dihilangkan, tapi ternyata untuk El Nino kali dengan Chaos Assault yang dikeluarkan oleh satu orang, yaitu Clay dengan Lunox-nya itu begitu mengerikan, mengerikan. Lihat Albert, walaupun dengan 5 assist yang dia dapatkan, dia dengan sabar Reflectors ditabrak begitu saja, gak peduli apa terjadi. Gila, R7 barbar banget. Dia berada di garis depan, dia gak peduli apapun yang terjadi. Dia intinya ngebuka Reflectors dan bubarin pasukan Alter Ego. Ini satpol yang sesungguhnya, Pak Pulung. Langsung ngebobarin aja ya. Baik. Bennett-nya udah set up, pemain Ararki juga udah mulai masuk. Untuk kali ini Leo Murphy masih berputaya dengan Baxia Silunetti juga. Kemudian Nomor udah dikeluarkan, berarti akan ada info untuk kali ini dia bisa kabur dari tersebut. Skylar sedikit lagi tersisa, tapi Skylar pun berhasil didapatkan. Sementara pertempuran terjadi bagian atau Lunok yang pun berhasil didapatkan. Sementara untuk Finn masuk ke dalam rumputan, untuk Rogernya juga harus dihilangkan. Ditabrak kali ini dengan Baxia Silunetti sedikit lagi tersisa. Sampai di bagian belakang membakar, tapi Finn-nya masih bisa selamat dikejar oleh Pai. Tidak boleh kabur, Roji, tidak boleh. Pai. Kali ini Pai tetap mau fokus ke arah Finn. Dia mau komit begitu saja. Dia gunakan flickernya. Udah ada 1 War X dari seorang Albert. Tapi El Nino kali ini bakal benar-benar fokus untuk mendapatkan turret. Tapi ternyata real time win probability sekarang menuju ke arah Alter Ego dengan 61% keuntungan. Ahmad mencoba kabur. Albert di belakang sana. Nino standby position, tapi ternyata duel Dragon untuk seorang Albert. Pun Albert harus tumbang kali ini. Gak mungkin gak tumbang. Pasti dihilangkan begitu saja. Terlalu dive in, terlalu birahi. Gelora bayi alien kali ini berhasil dibungkam oleh tim Alter Ego Esports. Ini hebatnya dari Ahmad adalah di saat dia space escape, dia masih sempat loh ngeluarin itu ya Omawa ya. Dengan ada Magic dan juga poker tricknya itu loh. Flame shotnya juga tadi on point. Wow. Betul, dan itu bagus banget untuk Alter Ego. Kita bisa melihat langsung goldnya ke swing ke arah Alter Ego Esports. Dan bahkan mereka masih bermain objektif loh. Meskipun agak kalah tipis-tipis dari segi tim fight, tapi objektif wise mereka menang. Dan R7 dapetin 1 juga. Wow, betul sekali. Tapi lihat, bakal coba dipaksa dari Sally pada Amerika Boy. Bakal coba untuk mundur, bakal coba untuk flank.
bakal coba untuk cari posisi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Nino seorang diri. Skylar bakal memberikan pergerakan seorang Nino. Dua yang telah keluar, bakal diganti oleh seorang Albert. Lihat Albert, Nino, apakah mereka bakal digunain? Dan ternyata kali ini Nino terlambat menggunakan flakernya. Terlambat karena lihat di belakang sana pasukan Anarchy Hoshi udah menunggu dari El Nino. Dan bahkan dari Clay tertangkap. Ada pilihan masih diberikan. Lasis tadi tinggal belakang dan keluar. Wow, nggak berhasil mendapatkan apa-apa. Selimi tidak membawa ketika coba flank shot from Ahmad menuju ke arah seorang Albert. Albert tumbang, Spin bakal coba digaruk. Selimi diberi Kelmui. Lihat tiga berburu domba ikut pelikan pos ke arah belakang. Tapi ternyata Leo Murphy berhasil menabrak dengan satu buah Baxia. Yudinete. Wow. Ini dia replay sesaat lagi kita langsung aja. Wow, permainannya. Dimana kalau kita lihat memang di replay by Samsung dari Alter Ego, mereka berhasil untuk memenangkan duel ini karena dari arah Anarchy Hoshi semua skillnya dilepaskan ke arah Nino. 1 ditugarkan untuk 3, bukanlah keuntungan bagi Anarchy Hoshi dan Alter Ego. Mereka sadarkan hal tersebut. Oke, orang ini udah gak punya skill sama sekali. Let's go, kita teruskan aja. Dan dari item build-nya, Lunox Clay ini sakit banget ya. Dan Skylar sudah berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven yang akan menambah daya gedor untuk Anarchy Hoshi. Tapi Alter Ego Esports dari sisi item mereka juga, Rogernya sudah sangat sakit sekali. Pai dengan exportnya akan sangat sustain di bagian depan. Belum lagi dia akan membeli Ice Queen 1 sebentar lagi. Lihat Pai seorang diri. Apa yang terjadi? Viragarmonya sudah pecah. Masih ada Immortality. Ternyata Pai adalah salah satu baiting yang tidak dimakan oleh tim Anarchy Hoshi. Leo Murphy dari garis depan buka vision begitu saja. Langsung ada stiker EVOS untuk Anarchy Hoshi dari Leo Murphy. Lihat Pak Pulung di arah bottom lane, mereka masih fokus Skylar dan juga seorang Nino. Mereka coba untuk dorong satu sama lain karena yang lebih diuntungkan adalah Nino dengan ada perolehan turret lebih untung dibandingkan Anarchy Hoshi. Walaupun poin killnya sama, tapi ternyata gold difference-nya lumayan berbeda 2000 Pak Pulung. Yap, 3-1 dari objektifnya loh. Tapi di tengah coba kita lihat lagi ada 2 orang, berhadapan dengan 2 orang juga, tapi nggak mau masuk jauh lebih dalam lagi, nggak mau terlalu nyebrang dari area sungai. Lordnya udah mulai dicolek, Albertnya bertemu langsung dengan Pai, ada Phantom Slash dikeluarkan, masih ngedes ke arah yang berbeda, mentok ke arah dinding, benjol dah tuh kening. Sementara itu di bagian bawah udah ada paling Salmon lagi langsung dikeluarkan, digigit aja oleh Kupa. Sementara di bagian belakang, ada yang lihat, tapi lagi juga pokoknya kali ini menuju ke arah Skylar pun harus tumbang meleduk begitu saja. Dua harus hilang dengan adanya Lord yang terbunuh yang sangat bebas. Para pemain tim Alter Ego Esports mendapatkan keuntungan 2 hilang. Albert pun kayaknya nggak bakal bisa menahan di arah bottom lane dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports bakal coba fokus menuju ke arah satu buat tim fight dalam mid lane. Reflektor sekarang belakang dilewatkan begitu saja, nggak ada yang mau, tapi shutdown 1-1 antara Ahmad dan juga Clay, sama-sama support. Ini adalah keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Karena Clay nggak bakal bisa ngebaiting di arah Lord yang dilakukan Seri Boy sekarang juga. Yap, tapi Purple Buff-nya masih sempat diambil ya dengan satu retri yang dimiliki juga. Sementara itu di bagian bawah Ahmadnya bisa kan El Nino mencoba untuk menggocek, tapi Phantom Slash dikeluarkan oleh Benedetta pun. Wow, itu bisa mengambil dirinya, tapi tidak dengan Lord karena pancingan dan juga buying time yang diberikan sangat-sangat baik sekali. Wow, luar biasa dari Alter Ego, dari Nino juga. Dan ini dia untuk real time win probabilitas kita by Samsung Galaxy A series 64% untuk Alter Ego. Yes, mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tadi, dan juga kalian bisa lihat di sini Alter Ego mereka sangat kuat sekali ketika masuk ke dalam team play. Meskipun dari Nino sendiri dia dihajar, itu dari darahnya dia cepat sekali untuk turun drastis, turun ke bawah, tapi masih sanggup untuk membeli waktu. Mekanik dari Nino yang terlihat sangat cakep sekali bagi Alter Ego sekarang. Yes, betul banget. Tapi kalau bisa aku lihat di bottom lane, Lord sudah siap. Dan ini akan menjadi fight yang cukup penting. Kalau bisa berhasil di tanah Anarchy Hoshi bisa membalikan keadaan. Tapi ternyata Albert Sita begitu saja. Ada Commander Flow. Akankah kali ini daerah ini Peter Turret akan coba dilepaskan begitu saja. Sekali menuju ke belakang dengan Falling Star yang bukan Falling Monster. Dan bahkan para pemain tim Alter Ego belum ada yang menuju ke arah ini Peter Turret, dan Lordnya sudah selesai. Mereka masih mengandalkan super minion di jalan yang berbeda. Kita mau berpecahkan. Tidak ada Albert sampai menuju detik yang ke-20. 20 detik sangat berharga untuk Alter Ego. Apakah mereka manfaatkan? Ternyata Pin bakal dipasang masuk dan lebih jadi Pocket Trick. Prefector masih ada, masih coba ditahan, dan para pemain tim Alter Ego mereka coba dapetin 1, mereka coba ditahan, dan turretnya bakal menjadi objektif Papulung.
Iya, ini R7 kalau sampai tumbang ini akan menjadi gebrakan baru lagi untuk Alter Ego Esports loh, karena sejauh ini R7 begitu bisa mendinai seluruh apapun yang dikeluarkan oleh pemain Alter Ego, dan juga Purple Buff menjadi milik dari Sally Boy. Harus reset lagi dari pemain Alter Ego sebelum mereka nantinya men-setup ulang strateginya nih Om. Iya. Oh my God. Dan aku bisa bilang ya, Alter Ego mereka cukup disiplin kali ini. Mereka nggak langsung naik untuk ngepok-ngepok lagi pemain dari Arky Hoshi. Mereka memilih untuk mundur dulu, retreat, regen di base mereka, dan akhirnya mereka kembali lagi dengan keuntungan satu buah inhibitor. Dan dari segi damage yang memang Clay yang paling besar, tapi 3 berikutnya itu datang dari Alter Ego. Ada Ahmad Pai bersama dengan Sally Boy. Jadi untuk kejar-kejaran damage masih sangat memungkinkan, tapi dari segi item Arky Hoshi kali ini mereka tertinggal, dan Conceal bakal dipakai juga untuk menyerang pemain Alter Ego. Oke, tapi ternyata ada tim fight di arah top lane sana. Dari Legend juga bakal terus masuk. Clay order brilliant di saat yang tepat, tapi Sally Boy, what are you doing? Terlalu dive in, Alex find the blow, semua all out, dan bahkan Sally Boy masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan Fitness di seberapa darah terakhir, nggak ada yang benar-benar Leo Murphy, never dikeluarkan, Desi lakukan, dan Albert gak mau meninggalkan tim seorang diri. Satu immortality pun masih ditahan, tapi malah Pai mengusir mundur seorang Albert yang sudah berusaha menyelamatkan sang kapten kali ini. Mawa. Di tempat lain juga loh, ini tempat lain ada Nino yang dia ambil loh Mawa. Betul, dan 1 untuk 1 ya. Jadi nggak terlalu rugi juga untuk Arky Hoshi. Mereka akan masih bisa bertahan. Cuman memang harus berhati-hati karena tadi si Leo Murphy sangat tanky sekali, dan bahkan kalkulasi damage dari Leo Murphy, dia sadar kalau dia masih sanggup untuk menahan sampai dengan bantuan belakang. Itu masuk loh. Yes, bener banget. Dia paksa begitu saja. Tapi R7 sepertinya harus mundur. Lihat, Leo Murphy telah dibuka. Sally Boy di depan sana. Sally Boy nggak boleh kayak tadi lagi. Kalau Sally Boy kayak tadi lagi tuh bisa dipastikan dia bakal diolat. Untungnya tadi Sally Boy, Clay-nya nggak nge-burst damage karena Sally Boy. Clay-nya pakai Order Brilliance, dan damage yang diberikan terhadap tim Arky Hoshi terhadap Leo Murphy termakan Rp105.000 Pak Polo. Wow, Murphy banyak banget ya, udah 3 digit duluan dia ternyata. 105.926. Ada orange buff-nya, Pai-nya nggak apa-apa, ganggu terus pokoknya, selalu mengganggu area pertahanan. Sebentar Leo Murphy melihat dari kejauhan, andai saja Pai-nya butuh bantuan, di situ siap untuk Leo Murphy langsung hadir dan juga memberikan pertolongannya di Om bawah. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Arky Hoshi sepertinya berhasil mencoba untuk nge-press menuju ke arah Lord yang terhormat. Alter Ego masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports dipukul mundur kembali, nggak mau dapetin Lordnya kayaknya ya guys ya. Iya, hehe. Pertempuran kembali akan pecah sesaat lagi, dan ternyata Way of Dragon-nya berhasil langsung mendapatkan ke arah Esmeralda. Esmeralda tidak akan lagi bisa bertahan karena Skylar di sini udah langsung dipulangkan begitu aja. Double kill untuk Albertnya pun bernasib yang sama, sementara Lord terbuka dengan begitu bebasnya, begitu indahnya akan menjadi milik dari Alter Ego Esports. Ini bencana akhirnya keluar juga karena para pemain dari tim Alter Ego harus mendapatkan Lord ketika 2 pemain Arky hilang di telan bumi. Kembali probability-nya meningkat sampai 68%, Pak Lupung. Iya loh, Mawa. Menurun lagi nih probability dari Arky nih, Mawa. Yes, dan dari RQ mereka gak mau kehilangan 1 atau 2 pemain seperti itu, karena udah pasti Roger itu bakal memberikan deal damage yang terbesar, dan gak ada yang bisa langsung nge-instan juga lebih ke arah dari Roger ya. Dan ini berbahaya banget Arky Hoshi, mereka harus bisa menahan serangan terakhir dari Alter Ego sekarang. Yap, itu dia. Lordnya pun mungkin sesaat lagi akan langsung menabrak karena dia udah berjalan di bagian atas sana. Di bawah dibersihin terlebih dahulu. Orange buff-nya akan langsung diamankan. Jus jeruk udah langsung diambil juga oleh Sally Boy. Nikmat banget. Dia siap untuk langsung meminum dan juga menambah lagi lewat potion yang udah diamankan. Hehehe. Tapi kali ini 40 bagian atas loh. Ini dia Paujian Scar. Silahkan. Ini Blitar turret sudah hilang, dan para pemain dari tim Arky Hoshi pada bola karena top lane Murphy sekarang atau maut. Pai udah kehilangan Vega armornya, tapi Rod masih bertahan, masih ada immortality. 2 striker berikan Star Scalar, bakal coba ditumbangin begitu saat masih dapat 1 poin belajar ke arah belakang, tapi ternyata Sally Boy kamu gak bisa menang damage. Dan ini berkali ada 7. Sally Boy masih bertahan seberapa darah terakhir. Arsen pun hilang, dapat dilakukan, tapi Ahmad masih mau lebih. Albert masih bersama dengan Finn. Collaboration dengan seorang Clay mempertahankan base yang mereka miliki, Pak Pulu.
Yap, sudah gundul dan harus memiliki reboisasi ini. Tapi sementara itu kita lihat aja ada Delimaji dan juga Space Escape yang dikeluarkan oleh Ahmad. Mencoba keberuntungannya. Apakah ada momen untuk bisa men-take down langsung ke arah Albertnya, Om Wawa? Yes, di sini dari Alter Ego Esports mereka langsung mundur dulu untuk sementara waktu. Mereka nggak ingin naik ke atas meskipun mereka unggul dari segi hero ya. Kita bisa lihat bagaimana placement dari seorang Harley masih jauh banget. Ahmad di bagian belakang masih coba untuk mundur juga sih. Jadi ya cukup disiplin dari Alter Ego Esports. Bagus banget, dan bisa dibilang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kembali lagi terulang, RRQ Aussie melawan Alter Ego Esports masih bisa ditahan di late game seperti ini. Ini saya seperti dejavu, ya kan? Dimana Grand Final season 6 ini benar-benar sekeras ini. Dan replay bakal dibahas sama silakan. Iya sih, dia replay kita by Samsung dimana bisa ditahan oleh RRQ Aussie, tapi memang harga yang dibayar oleh mereka juga cukup mahal karena semuanya gundul dari segi inhibitor dan juga masih bisa diamankan 2 kill untuk Alter Ego Esports sendiri. Yap, tadi mereka udah berjalan bersamaan, udah konshell juga yang digunakan, mereka hilang semuanya, siap untuk melakukan initiate. Tapi untuk sekarang hanya melihat dari kejauhan aja, hanya menatap seakan-akan penuh arti di dalam tatapan masing-masing. Oke. Tapi kita lihat para pemain dari tim Alter Ego memaksakan menuju ke arah backline, fokus ke arah Finn, tapi ternyata di sana langsung ada R7 membuka dengan Brave Fighter. Fire flicker ke arah belakang, Lemorphy menjadi pilihan, tapi Nino bakal fokus ke arah Finn-nya bakal dikebukin begitu saja bersama dengan seorang Ahmad, dan tercatat Sally Boy dan Miracle Boy ditinggalkan, tak ada yang bisa mengcover. Tapi lihat Ahmadnya fokus ke arah base, Harley-nya bakal coba dapetin poin, tapi ternyata tidak. Satu bandel 5 dan juga Pocket Trick malah menuju ke arah seorang Kupa. Pocket Trick dikeluarkan, Ahmad Winter terancam, dan Space Escape gak bisa, masih bisa bertahan tidak terlalu lama. Ini saat di music kita bisa 3, mereka kalau didapatkan, Nino di drop begitu saja, langsung ada flicker ke arah depan, dan Nino masih coba untuk menggocek permainan dari tim RRQ Aussie, dan di belakang sana Skylar pun mau memberikan dia dengan cukup skill listrik didapatkan, 4 hilang, 3 hilang. Ini bisa dibalikan keadaan oleh tim RRQ Aussie, akan ke one strike push, tersisa Leo Murphy, Om Wawa. Wow, luar biasa banget tadi Alter Ego berusaha untuk menciptakan suatu space dengan adanya Ahmad yang langsung menuju ke bagian base juga, memberikan distraksi. Tapi ternyata RRQ Aussie mereka masih sanggup untuk menahan meskipun kehilangan 3 pemain. Jadi ini adalah reset untuk RRQ Aussie, tapi Alter Ego mereka harus lebih sabar lagi karena sampai terulang kejadian yang sama bukan mustahil. Kita akan melihat suatu comeback dari RRQ Aussie, dan itu bisa menjadi salah satu ulangan juga di final season yang ke-6 kemarin, Ozi. Aku sudah bilang, aku lihat ini seperti dejavu, ya kan? Dejavu di mana Alter Ego mencoba memaksakan endgame, memaksakan team fight, tapi ternyata RRQ Aussie mereka dengan tenang, mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit mencoba untuk mereset semua. Dan posisi kali ini sejujurnya, walaupun probability masih dimenangkan oleh tim RRQ Aussie itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku bilang, dari laning 3 yang berbeda, mereka tuh udah mulai kembali setengah-setengah. Dan lihat di depan sana, Clay memberikan damage terhadap Slemorphy. Clay pun seperempat darah, udah dilihat hilang ditepuk oleh seorang bapak Lord yang terhormat. Tapi Retribution siapakah yang bakal mengamankan untuk kali ini? Pin di depan sana, Cato didapatkan, sekali harus hilang. R7 dan bahkan para pemain tim Alter Ego Esports mencoba untuk mengamankan Lord di sisi lain. Albert is coming, Lord reset begitu saja. Dari seorang Ahmad masih mau lebih, dan R7 gak bisa mempertahankan base mereka. Tersisa 2 pasukan RRQ Aussie, Albert dan Finn. Apakah mereka mampu mempertahankan? Paya udah gak punya immortality. Celibo dan mereka bakal coba fokus. Apakah ini masih bisa ditahan? Karena tersisa 2 orang. Seperti Grand Final FPL season yang ke-6. Dan lihat Albert Never keluarkan. Celibo tidak juga bakal terima sekarang serang kupanya. Tapi bahkan Albert tidak dikeluarkan. Celibo harus hilang. Kills didapatkan. Albert 2 versus 1 mati. Coba digoyang dan double kill. Ini bagaimana Alter Ego berhasil memukul mundur Araki, dan ini sepertinya game yang akan dimenangkan Alter Ego karena terlalu lama menunggu pemain pasukan Araki untuk kembali hidup. Alter Ego take the game. 2-0 tanpa balas.